Pagi itu, matahari baru saja naik setinggi tombak ketika pasar Sumber Rejeki mulai berdenyut seperti jantung kehidupan. Bau sayur segar bercampur aroma tanah basah sisa hujan malam, suara pedagang saling bersahutan, dan roda gerobak berderit pelan menyusuri lorong sempit. Tak ada teriakan ketakutan, tak ada sumpah serapah preman, hanya ritme damai yang sudah bertahun-tahun mengakar. Pasar ini dikenal sebagai pasar yang aman, bahkan bagi pedagang kecil yang hanya menggelar lapak beralas karung bekas. Di tengah hiruk-pikuk itu berdiri sebuah toko kasur sederhana dengan papan nama kayu yang mulai pudar, Kasur Sugeng. Pemiliknya, Sugeng, pria parubaya berusia 45 tahun, tampak mengangkat kasur lipat dengan tenang. Tubuhnya tidak besar, wajahnya biasa saja, bahkan cenderung tampak seperti pria desa kebanyakan. Namun ada sesuatu pada caranya berjalan, tegak, mantap, tanpa ragu, seolah dunia di sekitarnya tak pernah benar-benar mengancam. Sugeng bukan sekadar pedagang, ia adalah poros tak terlihat yang menjaga keseimbangan pasar. Jika ada cekcok antar pedagang, Sugeng yang pertama datang. Jika ada pembeli yang curang, Sugeng yang menenangkan. Tanpa teriak, tanpa kekerasan, semua selesai. Anehnya, setiap masalah selalu tunduk pada suaranya yang rendah dan tatapan matanya yang dalam. Orang-orang pasar tidak pernah mempertanyakan mengapa. Para pedagang lama sering berbisik, pasar ini dulu berbeda. Pernah ada masa di mana preman berkeliaran, memalak, dan memukul tanpa ampun. Namun semua itu lenyap entah sejak kapan. Sejak Sugeng membuka toko kasurnya di sudut pasar. Tidak ada pengumuman, tidak ada perlawanan terbuka, hanya perubahan yang perlahan namun mutlak. Preman satu persatu menghilang, dan tak pernah kembali. Sugeng sendiri tak pernah membanggakan apapun. Ia selalu datang paling pagi, menyapu depan toko sebelum membuka pintu, dan menutup tokonya saat senja dengan senyum sopan pada siapa saja yang lewat. Ia membantu pedagang kecil tanpa meminta imbalan, memberi kasur pada warga miskin dengan cicilan seikhlasnya, dan tak pernah menagih dengan ancaman. Bagi warga pasar, Sugeng adalah orang baik yang terlalu baik untuk dunia sekeras ini. Namun di balik kebaikan itu, ada jarak yang tak bisa ditembus. Sugeng tidak pernah bercerita tentang masa lalunya, tidak tentang keluarganya, tidak tentang dari mana ia berasal. Jika ditanya, ia hanya tersenyum singkat dan menjawab seperlunya. Seolah hidupnya baru dimulai saat ia membuka toko kasur itu, dan semua yang sebelumnya sengaja dikubur dalam-dalam. Suatu pagi, ketika Sugeng sedang membantu seorang ibu tua memilih kasur murah, angin panas berhembus dari arah pintu pasar. Beberapa pedagang mendadak terdiam, seakan merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Sugeng berhenti sejenak, matanya melirik ke arah luar pasar. Tatapan itu cepat, hampir tak terlihat, namun penuh kewaspadaan, seperti seekor ular yang merasakan getaran langkah musuh dari kejauhan. Pasar masih terlihat damai, namun ketenangan itu seperti permukaan air sebelum badai. Tak seorang pun tahu, hari itu akan menjadi awal runtuhnya kedamaian yang selama ini mereka nikmati. Dan tak seorang pun menyangka, pria penjual kasur yang selama ini mereka anggap biasa, adalah alasan mengapa badai itu selama ini tak pernah datang. Pagi berikutnya, pasar Sumber Rejeki kembali berdenyut seperti biasa, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan pada suara tawar-menawar atau aroma bumbu dapur, melainkan pada udara, lebih berat, seakan menyimpan firasat buruk. Sugeng berdiri di depan tokonya, menyesap kopi hitam dari gelas enamel retak. Wajahnya tetap tenang, namun matanya tak lagi sepenuhnya santai. Ia tahu, ketenangan tidak pernah benar-benar abadi. Orang-orang mengenal Sugeng sebagai pria yang terlalu sederhana untuk dicurigai. Baju, lusuh yang sama hampir setiap hari, celana kain yang mulai pudar, dan sandal jepit yang talinya pernah disambung. Ia tertawa kecil saat bercanda dengan pedagang sayur, membantu mengangkat karung beras tanpa pamrih, dan tak pernah menolak dimintai tolong. Namun, tak satu pun pernah melihat Sugeng benar-benar marah. Seolah emosi itu bukan bagian dari dirinya, atau justru disembunyikan terlalu dalam. Beberapa pedagang tua sering memperhatikan satu hal yang ganjil. Tubuh Sugeng mungkin terlihat biasa, tapi gerakannya terlalu rapi, terlalu terkontrol. Saat ia mengangkat kasur besar sendirian, napasnya tak terengah. Saat ia berjalan di lorong sempit pasar, langkahnya selalu tepat, tak pernah tersandung. Ada disiplin aneh pada setiap gerakannya, seperti seseorang yang terbiasa hidup dalam aturan keras. Di sela kesibukan, Sugeng kerap melirik jam tua yang tergantung di dinding tokonya.
Bukan karena ia dikejar waktu, melainkan seolah menunggu sesuatu. Detik demi detik berlalu, dan setiap kali suara jarum jam berdetak, sorot matanya semakin dalam. Tak ada yang tahu, di kepalanya berputar ingatan-ingatan lama yang telah lama ia sumpal dengan kesunyian. Siang hari, seorang pedagang ayam muda bertengkar dengan pembeli yang emosi. Suasana memanas, suara mulai meninggi. Sugeng datang tanpa suara, berdiri di antara mereka. Ia hanya berkata satu kalimat pendek, datar, namun tegas. Ajaibnya, amarah yang mendidih itu padam seketika. Pedagang ayam menunduk, pembeli menghela napas panjang. Lagi-lagi, masalah selesai tanpa sentuhan kekerasan. Namun ketika Sugeng kembali ke tokonya, wajahnya berubah sesaat. Ia mengusap bekas luka tipis di pergelangan tangannya, luka lama yang selalu tersembunyi di balik lengan bajunya. Luka itu bukan luka kerja, bukan pula luka kecelakaan. Luka itu adalah sisa dari kehidupan yang telah ia tinggalkan, kehidupan yang penuh darah, teriakan, dan sumpah setia. Menjelang sore, seorang anak kecil berlari melewati toko Sugeng sambil tertawa. Sugeng tersenyum melihatnya, namun senyum itu cepat memudar. Dalam benaknya terlintas satu pikiran yang tak ia ucapkan, pasar ini aman karena ia masih ada. Pertanyaan yang menghantui hanyalah sampai kapan ia bisa terus berpura-pura menjadi pria biasa. Saat matahari condong ke barat, Sugeng menutup tokonya lebih awal dari biasanya. Ia berdiri sejenak, memandang lorong pasar yang mulai sepi. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, jika kedamaian ini dirusak, ia tak akan lari lagi. Pria biasa itu siap mengingat kembali siapa dirinya sebenarnya, meski harga yang harus dibayar adalah darah dan masa lalu yang bangkit dari kubur. Hari itu pasar belum sepenuhnya ramai ketika suara knalpot bising memecah pagi. Satu persatu motor besar masuk tanpa permisi ke gerbang pasar Sumber Rejeki. Asap knalpot menggantung di udara, mengusir aroma sayur segar yang biasa menyambut matahari. Para pedagang saling pandang, firasat buruk merayap cepat, seperti hawa dingin yang menyusup ke tulang. 5 orang pria turun dari motor. Tubuh mereka penuh tato kasar, wajah keras, dan sorot mata yang tak mengenal belas kasihan. Di tengah mereka berdiri seorang pria berkepala pelontos, rahangnya kotak, dan senyum miring yang membuat siapapun ingin mundur selangkah. Dialah Wage Plontos, nama yang dikenal di kawasan lain sebagai mimpi buruk, mantan narapidana, pemimpin gerombolan preman yang tak segan melukai demi uang dan kuasa. Langkah Wage bergema di lorong pasar. Setiap tapak sepatunya seolah menandai wilayah baru yang hendak ia rebut. Ia menendang peti kosong, membuat seorang pedagang tua tersentak ketakutan. Anak buahnya tertawa keras, suara mereka menggema, menabrak ketenangan yang selama ini dijaga rapat. Pasar bagus, ucap Wage sambil meludah sembarangan. Sayang kalau gak ada yang jagain. Kalimat itu diikuti tawa kasar. Pedagang-pedagang menunduk, beberapa gemetar, beberapa memeluk dagangan mereka seperti tameng rapuh. Tak ada yang berani membantah. Preman-preman itu mulai bergerak. Lapak demi lapak didatangi, uang ditarik dengan paksa, ancaman dilempar tanpa saringan. Seorang pedagang sayur perempuan didorong hingga terjatuh, tomat dan cabainya berceceran di tanah. Tangisnya pecah, tapi tak satu pun preman peduli. Di kejauhan, Sugeng berdiri di depan toko kasurnya. Ia melihat semuanya. Tangannya yang semula santai kini perlahan mengepal. Matanya menyipit, bukan karena marah yang meledak, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, ketenangan seorang pemburu yang baru saja menemukan mangsanya. Wage akhirnya berhenti di tengah pasar, memutar tubuhnya, seperti raja baru yang memeriksa wilayah jajahan. Mulai hari ini, katanya lantang, pasar ini di bawah aturan gue. Suaranya menggema, memantul di dinding kios, menekan siapapun yang mendengarnya. Sugeng melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Ia belum bicara, belum saatnya, namun dalam dadanya, sesuatu yang telah lama tidur mulai terbangun. Setiap teriakan preman, setiap tangis pedagang, mengikis sisa kesabarannya sedikit demi sedikit. Pasar Sumber Rejeki masih berdiri, namun kedamaiannya retak. Kedatangan Wage Plontos bukan sekadar gangguan, ia adalah deklarasi perang. Dan tanpa mereka sadari, mereka baru saja menginjak wilayah yang dijaga oleh seseorang yang selama ini memilih menjadi bayangan. Siang itu, matahari tepat berada di atas pasar, panasnya menekan ubun-ubun seperti beban tak terlihat. Wage Plontos melangkah santai menyusuri lorong, diikuti anak buahnya yang tertawa dan bersiul kasar.
Matanya menyapu kios-kios, lalu berhenti pada papan kayu bertuliskan kasur Sugeng. Senyum Wage mengembang, senyum orang yang merasa menemukan sasaran empuk. Ia masuk tanpa permisi. Ujung sepatunya menendang salah satu kasur lipat hingga bergeser. "Wah, toko kasur," katanya dengan nada merendahkan. "Cocok nih buat orang-orang lemah tidur nyenyak." Anak buahnya tertawa keras. Sugeng berdiri di balik kasur, menegakkan badan, wajahnya datar, seperti permukaan air tenang yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. "Mulai hari ini," lanjut Wage, mendekat, "semua yang dagang di sini setor. Termasuk lo." Ia menepuk dada Sugeng dengan dua jari, pelan namun menghina. Beberapa pedagang yang melihat dari kejauhan menahan napas. Mereka menunggu Sugeng berbicara, seperti biasanya. Namun kali ini, Sugeng memilih diam. Wage mendengus. "Bisu, iya, atau takut?" Ia tertawa, lalu menoleh ke anak buahnya. "Orang kayak gini nih yang paling enak diperas." Salah satu preman mengambil kasur, meremasnya dengan kasar, seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa. Sugeng masih tak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Kesabaran Wage menipis. Ia mendekat hingga wajah mereka hampir sejajar. "Dengar, Pak Tua," bisiknya tajam. "Kalau lo gak mau nurut, pasar ini bakal jadi neraka. Dagangan hancur, orang-orang lo menderita." Nada ancamannya jelas, dingin, dan penuh keyakinan. Beberapa warga pasar mulai berkumpul, namun tak ada yang berani masuk. Tatapan mereka tertuju pada Sugeng, penuh harap sekaligus takut. Sugeng akhirnya menghela napas pelan. "Pasar ini cari makan," ucapnya singkat, suaranya rendah namun jelas. "Bukan tempat ngancem." Wage tertawa terbahak, seolah baru mendengar lelucon paling bodoh. Tanpa peringatan, tangannya melayang, menamparkan pipi Sugeng. Suara tamparan itu menggema, memecah pasar seperti petir di siang bolong. Warga tersentak, beberapa menutup mulut, beberapa memalingkan wajah. Sugeng terhuyung setengah langkah, namun tidak jatuh. Ia mengangkat kepalanya perlahan, tak ada kemarahan yang meledak, tak ada teriakan balasan. Hanya tatapan yang berubah, lebih gelap, lebih dalam, seperti pintu yang akhirnya terbuka menuju sesuatu yang telah lama terkunci. Di detik itu, tanpa satu kata pun, Wage Plontos telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setelah tamparan itu, pasar seakan kehilangan napasnya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menyesakkan, lalu suara tangis pecah dari sudut lorong. Seorang ibu pedagang sayur terduduk lemas, tangannya gemetar memunguti dagangan yang berserakan akibat tendangan preman. Tangisnya bukan sekadar sedih, itu adalah tangis ketakutan orang kecil yang merasa tak punya tempat berlindung. Wage Plontos memutar tubuhnya dengan puas, seolah tamparan tadi adalah pengumuman kekuasaan. "Lihat tuh," katanya keras sambil menunjuk ibu itu. "Kalau gak mau nurut, nasibnya kayak gini." Anak buahnya tertawa, lalu mulai mendorong-dorong lapak lain, menjatuhkan timbangan, menendang ember, dan merobek karung beras. Pasar yang tadi riuh kini dipenuhi jeritan dan sumpah serapah. Seorang pedagang tua mencoba melawan dengan suara gemetar. "Kami cuma mau cari makan, Le," ucapnya setengah memohon. Jawabannya adalah dorongan keras hingga tubuh renta itu jatuh membentur lantai. Teriakan warga semakin menjadi, sebagian lari menjauh, sebagian hanya bisa berteriak meminta tolong yang tak tahu harus ditujukan ke siapa. Sugeng berdiri kaku di depan tokonya. Bekas tamparan di pipinya memerah, namun ia tak mengusapnya. Matanya mengikuti setiap tindakan preman, setiap air mata warga, setiap teriakan anak kecil yang bersembunyi di balik lapak ibunya. Di dalam dadanya, sesuatu berdenyut keras, bukan amarah yang membabi buta, melainkan keputusan yang perlahan mengeras seperti baja. Seorang anak buah Wage menarik keras seorang pemuda pedagang telur, mengangkatnya setengah badan. "Mana setoran?" bentaknya. Pemuda itu gagap, hampir menangis. Sugeng melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti lagi. Rahangnya mengeras. Ia masih menahan diri, namun setiap detik terasa seperti pisau yang mengiris kesabarannya. Warga pasar mulai memandang Sugeng dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sekadar harap, melainkan permohonan yang tak terucap. Mereka tahu Sugeng bukan orang biasa, setidaknya itu yang selalu mereka rasakan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, mereka melihat Sugeng benar-benar diuji. Wage kembali menoleh ke arah Sugeng, senyum mengejek terukir jelas. "Tuh, Pak Kasur," katanya sinis. "Orang-orang lo menderita, tapi lo diem aja," katanya penjaga pasar.
Kata-kata itu sengaja ditusukkan, bukan ke telinga, melainkan ke harga diri. Sugeng menarik napas panjang. Suara pasar yang kacau seolah menjauh dari pendengarannya. Dalam hatinya, satu kalimat bergema pelan namun pasti, cukup. Teriakan warga hari itu bukan lagi sekadar suara ketakutan, itu adalah pemicu. Dan ketika batas kesabaran seorang pria yang terlalu lama diam akhirnya dilewati, dunia akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pasar itu kini bukan lagi tempat jual beli, melainkan panggung penderitaan. Teriakan warga bercampur suara benda jatuh dan tawa kasar para preman. Sugeng berdiri di tengah semua itu, diam seperti patung, namun napasnya perlahan berubah. Setiap tarikan udara terasa berat, seolah paru-parunya dipenuhi asap masa lalu yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Wage Plontos melangkah mendekat lagi, kali ini lebih santai, lebih congkak. Ia menunjuk wajah Sugeng yang memerah bekas tamparan. "Gitu dong, diem," katanya sambil menyeringai. "Hidup itu soal tahu diri. Yang kuat ngatur, yang lemah nurut." Anak buahnya tertawa, seolah hukum itu mutlak dan tak bisa diganggu-gugat. Sugeng menunduk sejenak, bukan karena takut, melainkan karena ia sedang mengunci sesuatu di dalam dirinya. Tangannya perlahan mengepal, urat-urat di punggungnya menegang. Ingatan lama menyeruak, lorong gelap, bau darah. Sumpah setia yang diucapkan dengan gigi terkatup. Ia menggeleng pelan, seakan menolak bayangan itu kembali. Di sudut pasar, seorang anak kecil menangis memanggil ibunya yang didorong hingga terjatuh. Tangisan itu menusuk lebih dalam daripada hinaan Wage. Sugeng mengangkat kepalanya, matanya kini berbeda. Tidak ada lagi keraguan di sana, hanya ketegasan dingin yang membuat udara di sekitarnya terasa menyempit. "Cukup," ucap Sugeng akhirnya. Suaranya tidak keras, namun jelas, memotong hiruk-pikuk seperti pisau tajam. Beberapa preman menoleh, terkejut oleh nada yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Wage berhenti tertawa, alisnya terangkat, bukan karena takut, melainkan karena merasa ditantang. "Apa?" Wage mendekat satu langkah. "Lo bilang apa?" Ia menepuk dada Sugeng lebih keras dari sebelumnya, sengaja memancing. "Jangan sok jago di hadapan gue." Pasar kembali sunyi, semua mata tertuju pada dua pria itu. Sugeng tidak mundur. Untuk pertama kalinya, ia menatap Wage tepat di mata. Tatapan itu bukan marah yang meledak, melainkan peringatan terakhir. "Lo salah tempat," katanya pelan. "Dan salah orang." Kalimat itu meluncur datar, namun membawa bobot yang membuat beberapa preman tanpa sadar melangkah mundur. Wage tertawa pendek, sinis. "Ancaman?" tanyanya. Dari penjual kasur, ia menggeleng, lalu berbalik, memberi isyarat pada anak buahnya untuk melanjutkan kekacauan. Ia tak sadar, keputusan itu telah menutup semua jalan kembali. Sugeng menghembuskan napas panjang. Dalam hati, ia tahu, batas itu telah terlewati. Ia telah memilih terlalu lama untuk diam, dan hari ini harga dari kedamaian itu harus dibayar. Pasar Sumber Rejeki mungkin belum melihat apa yang akan terjadi, namun satu hal pasti, pria yang selama ini mereka kenal sebagai penjual kasur, baru saja mengakhiri perannya sebagai orang biasa. Senja turun perlahan, menyelimuti Pasar Sumber Rejeki dengan warna jingga yang muram. Lapak-lapak ditutup lebih cepat dari biasanya. Warga pulang dengan langkah tergesa, wajah mereka menyimpan ketakutan yang tak terucap. Sugeng menurunkan pintu tokonya perlahan, bunyinya menggema pendek, seolah menandai berakhirnya satu babak hidupnya, dan dimulainya babak lain yang jauh lebih gelap. Di dalam toko, udara terasa pengap. Sugeng duduk di bangku kayu tua, menatap lantai tanpa benar-benar melihat. Bekas tamparan di pipinya telah memudar, namun bekasnya di dalam dada justru semakin dalam. Ia mengingat teriakan warga, tangisan anak kecil, dan tawa Wage yang menghina. Semua itu berputar, memukul-mukul kesadarannya tanpa ampun. Ia bangkit, melangkah ke sudut toko yang jarang disentuh. Di sana, tertutup debu dan kain lusuh, berdiri sebuah peti kayu tua dengan kunci besi berkarat. Tangan Sugeng berhenti sesaat di atasnya. Jarinya bergetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, membuka peti itu berarti membuka kembali hidup yang telah ia kubur. Kunci berputar dengan bunyi klik pelan. Tutup peti terangkat, memperlihatkan benda-benda yang tak pernah seharusnya berada di toko kasur, sepasang sarung tangan kulit usang, kain hitam bersulam simbol ular kobra, dan sebuah cincin besi gelap dengan ukiran kepala kobra yang tampak hidup. Aura masa lalu seolah keluar bersama debu, memenuhi ruangan dengan kenangan pahit.
Sugeng mengambil cincin itu, memandangnya lama. Dulu, cincin ini adalah tanda kuasa dan sumpah. Tanda bahwa ia bukan siapa-siapa, atau justru siapa saja yang ditakuti. Ia teringat janji yang pernah ia buat pada dirinya sendiri, tidak akan kembali. Tidak akan membiarkan darah menentukan jalan hidupnya lagi. Namun bayangan Wage kembali muncul di benaknya, diikuti wajah-wajah warga pasar yang tak berdaya. Sugeng menghela napas panjang. Janji itu retak, bukan karena kelemahan, melainkan karena tanggung jawab yang tak bisa ia abaikan. Ia bukan lagi hanya pria yang ingin hidup tenang, ia adalah benteng terakhir bagi orang-orang yang tak punya pilihan. Perlahan, Sugeng menyelipkan cincin kobra ke jarinya. Ukurannya pas, seolah tak pernah pergi. Ia mengenakan sarung tangan, menutupinya dengan lengan baju, lalu menutup kembali peti kayu itu. Keputusan telah diambil, tanpa sorak, tanpa penyesalan. Di luar, malam semakin pekat. Pasar Sumber Rejeki tertidur dalam ketakutan, tak tahu bahwa penjaganya telah terbangun sepenuhnya. Sugeng mematikan lampu toko, berdiri sejenak dalam gelap, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri, malam ini, masa lalu akan menjawab panggilan. Malam menggantung rendah di atas pasar, sunyi yang tidak menenangkan. Sugeng melangkah keluar dari toko kasurnya, pintu terkunci rapat di belakangnya. Langkahnya ringan, nyaris tanpa suara, berbeda dari siang tadi. Setiap jejak kakinya seperti tahu kemana harus pergi, seolah jalanan gelap itu adalah peta lama yang dihafalnya di luar kepala. Ia berhenti di ujung lorong, di bawah lampu pasar yang berkedip lemah. Sugeng membuka sarung tangan sebelah kanan, memperlihatkan cincin besi hitam di jarinya. Ukiran kobra itu memantulkan cahaya redup, matanya seolah hidup. Simbol itu bukan sekadar perhiasan, itu adalah tanda pengenal yang pernah membuat banyak nama besar berlutut. Ingatan menghantamnya keras. Malam-malam penuh darah, sumpah setia di bawah hujan, dan 5 sosok yang berdiri melingkar dengan simbol yang sama. Mereka dikenal sebagai 5 Raja Geng Kobra, penguasa bayangan yang menertibkan dunia jalanan dengan cara mereka sendiri. Dan di antara 5 itu, Sugeng adalah yang kelima, yang paling tenang, paling sabar, namun paling ditakuti ketika bangkit. Dulu, namanya tidak disebut dengan suara keras. Cukup dibisikkan, dan keributan berhenti. Ia bukan pemimpin yang berteriak, melainkan hakim yang memutuskan. Ketika ia memilih menghilang, Geng Kobra perlahan membubarkan diri, dan dunia jalanan percaya legenda itu telah mati. Tidak ada yang tahu, Raja kelima memilih menjadi penjual kasur demi mengubur semua dosa. Sugeng menutup matanya sejenak. Aku gak nyari perang, gumamnya lirih. Tapi kalau perang datang ke rumahku, kalimat itu terputus, namun maknanya jelas. Ia membuka mata, dan tak ada lagi keraguan di sana. Yang tersisa hanyalah tekad dingin seorang raja yang kembali ke singgasananya. Ia merogoh saku, mengeluarkan ponsel tua dengan layar retak. Jarinya menekan angka-angka yang tak tersimpan di kontak. Satu pesan pendek terkirim, tanpa nama, tanpa penjelasan. Isinya hanya satu simbol, kobra. Pesan yang hanya dipahami oleh 4 orang di negeri ini. Tak sampai semenit, layar ponsel bergetar. Satu balasan masuk, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Tak ada kata-kata panjang, hanya tanda hidup dari legenda yang belum sepenuhnya mati. Sugeng menghela napas pelan. Panggilan itu telah dijawab. Di kejauhan, suara motor preman terdengar melintas, disusul tawa yang memecah malam. Mereka merasa menang. Mereka merasa berkuasa. Mereka tidak tahu, Raja kelima telah bangkit, dan ketika para raja berkumpul kembali, malam tak lagi menjadi milik siapapun selain mereka. Ponsel tua itu kembali bergetar di tangan Sugeng, satu demi satu balasan masuk seperti denyut nadi yang kembali hidup. Tak ada nama, tak ada sapaan. Hanya kode singkat dan titik koordinat samar, bahasa lama yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah bersumpah di bawah simbol kobra. Sugeng menatap layar itu lama, lalu memasukkannya kembali ke saku. Roda takdir telah berputar, kini tak ada jalan untuk menghentikannya. Di tempat yang jauh dari pasar, seorang pria berambut perak menghentikan perahunya di muara sunyi. Ia membaca pesan itu tanpa perubahan raut. Dulu ia dikenal sebagai raja pertama, ahli strategi yang tak pernah kalah membaca medan. Ia menatap langit malam, lalu tersenyum tipis. Akhirnya, gumamnya, seolah telah menunggu panggilan itu bertahun-tahun. Di kota lain, seorang pengusaha sukses menutup laptopnya pelan. Di balik jas rapi dan kantor kaca, tersimpan masa lalu yang keras. Raja kedua,
tangan kanan yang tak pernah ragu mengambil keputusan sulit. Ia meraih jaket gelap, meninggalkan ruang rapat tanpa penjelasan. Ada urusan lama yang harus diselesaikan. Di lereng desa terpencil, seorang petani berhenti mencangkul saat ponselnya bergetar. Tangannya kasar oleh tanah, matanya tajam oleh pengalaman. Raja ketiga, penjaga wilayah yang setia, yang dulu berdiri paling depan saat badai datang. Ia menatap ladangnya sebentar, lalu melangkah pulang untuk bersiap. Dan di sebuah pesantren kecil, seorang ustaz mematikan lampu serambi. Wajahnya teduh, suaranya lembut saat mengajar. Namun di balik ketenangan itu, Raja keempat menyimpan keberanian yang pernah membuat lawan-lawan paling keras menunduk. Ia membaca pesan itu sekali, lalu menghela napas panjang. Waktunya, katanya pelan. Sementara itu, Sugeng berdiri di lorong pasar yang gelap, mendengar gema langkah masa lalu mendekat dari 4 penjuru. Ia tak merayakan, tak pula menyesali. Ia tahu, memanggil para raja berarti memanggil konsekuensi. Namun ia juga tahu, pasar itu membutuhkan lebih dari sekadar niat baik, ia membutuhkan ketegasan. Di kejauhan, tawa para preman kembali terdengar, diiringi suara botol dan mesin motor. Mereka merasa malam adalah milik mereka. Sugeng memejamkan mata sesaat, merasakan berat cincin kobra di jarinya, berat tanggung jawab yang telah ia terima kembali. Angin malam berembus, membawa aroma debu dan besi. Panggilan dari 5 penjuru telah terkirim, dan jawabannya sedang menuju satu titik yang sama. Pasar Sumber Rejeki belum tahu, namun malam itu bukan lagi tentang bertahan, melainkan tentang penertiban. Ketika para raja bergerak, dunia bayangan akan kembali menyatu. Fajar belum menyingsing ketika satu persatu bayangan tiba di tepi pasar. Tidak ada konvoi, tidak ada suara keras. Mereka datang seperti kebiasaan lama, senyap, terukur, dan penuh perhitungan. Di bawah lampu yang masih berkedip, Sugeng berdiri menunggu. Ia tak menoleh ketika langkah pertama berhenti di belakangnya. Ia hanya mengangguk kecil, tanda pengakuan yang tak membutuhkan kata. Raja pertama muncul dari sisi timur, jaket gelap menutupi tubuhnya yang masih tegap. Rambut peraknya memantulkan cahaya pucat, matanya menyapu sekitar seperti peta hidup. Medannya sempit, ucapnya singkat. Bagus untuk memutus gerak. Ia tak bertanya apapun, ia tahu, panggilan kobra tak pernah salah alamat. Raja kedua datang berikutnya, langkahnya mantap, wajahnya rapi seperti dunia yang ia tinggali kini. Namun di balik ketenangan itu, rahangnya mengeras saat melihat bekas kerusakan di pasar. Mereka melewati batas, katanya pelan. Kalimat itu bukan emosi, melainkan vonis. Raja ketiga menyusul dari barat, aroma tanah masih melekat di pakaiannya. Ia mengangguk pada Sugeng, sorot matanya menyala tenang. Warga dulu, ucapnya, kita bersihkan jalur aman. Prinsip lama kembali diucapkan, tak ada korban yang tak perlu. Raja keempat tiba terakhir, langkahnya paling ringan. Wajahnya teduh, tatapannya dalam. Ia menatap Sugeng lama, seakan menimbang beban yang dipikul raja kelima. Kita akhiri cepat, katanya lembut. Supaya pasar kembali bernapas. Mereka berdiri membentuk setengah lingkaran, 5 simbol kobra tersembunyi di balik pakaian biasa. Tak ada pelukan, tak ada nostalgia. Masa lalu cukup menjadi fondasi, malam ini adalah pekerjaan. Sugeng menatap mereka satu persatu. Tanpa suara besar, katanya. Tanpa menyentuh warga, semua mengangguk serempak, aturan lama dihidupkan kembali. Di sisi lain pasar, tawa preman terdengar pecah. Disusul bunyi botol jatuh. Wage Plontos masih merasa dunia berada di telapak tangannya. Ia tak tahu, jalur-jalur sempit yang ia kuasai siang tadi kini telah dipetakan ulang oleh 5 orang yang mengerti bagaimana kekuasaan runtuh tanpa gemuruh. Angin subuh berembus, membawa aroma besi dan debu. Para raja kobra berpencar, menyatu dengan bayangan kios dan lorong. Sugeng tinggal sesaat, menatap pasar yang ia jaga dengan cara paling sunyi. Lalu ia melangkah, dan ketika langkah itu jatuh, malam tak lagi netral. Pembersihan telah dimulai. Malam belum sepenuhnya pergi ketika pasar berubah menjadi labirin sunyi. Lampu-lampu kios redup, bayangan memanjang di lorong sempit, dan suara langkah dipatahkan oleh dinding-dinding tua. Para raja kobra bergerak sesuai rencana, tanpa teriakan, tanpa pamer kekuatan. Ini bukan perang untuk ditonton, melainkan pembersihan yang harus selesai sebelum Fajar tahu apa yang terjadi. Raja pertama memutus jalur keluar di sisi timur. Dengan ketenangan dingin, ia mengarahkan arus, membuat para preman berjalan ke arah yang mereka kira aman,
padahal itu adalah jalan buntu. Ia tak menyentuh siapapun, cukup menggeser keadaan. Kekacauan paling efektif adalah yang terasa seperti kesalahan sendiri. Di barat, Raja Ketiga bergerak cepat. Ia menyelinap di balik tumpukan peti, mematikan mesin motor satu persatu, mengunci rencana kabur sebelum niat itu lahir. Seorang preman mencoba berteriak, namun suaranya tercekik oleh rasa panik saat menyadari semua pintu keluar seolah menghilang. Raja Kedua mengambil lorong tengah. Tatapannya menghitung jarak, sudut, dan waktu. Ia menjatuhkan satu preman dengan gerakan singkat, tanpa luka terbuka, tanpa suara berlebihan. Yang lain mundur, naluri mereka berteriak bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih kejam dari reputasi mereka sendiri. Raja Keempat bergerak seperti bayangan doa. Ia menenangkan warga yang terbangun oleh keributan, mengarahkan mereka menjauh dari lorong-lorong panas. Masuk rumah, kunci pintu, bisiknya. Ketegasannya lembut, namun tak terbantahkan. Pasar dijaga dari dua sisi, ancaman dan kepanikan. Sugeng, Raja Kelima, berada di pusat. Ia mendengar semua, langkah terburu-buru, napas tersengal, bisik ketakutan. Ia menutup mata sesaat, lalu membuka lagi dengan kejernihan yang tak tersentuh emosi. Satu persatu, anak buah Wage runtuh, bukan oleh amarah, melainkan oleh kepastian bahwa malam ini mereka salah memilih tempat. Kepanikan menyebar cepat. Preman-preman yang tersisa berlari tanpa arah, saling bertabrakan, menjatuhkan senjata seadanya. Pasar yang siang tadi mereka kuasai kini menolak mereka mentah-mentah. Setiap lorong terasa menyempit, setiap bayangan terasa mengintai. Dari kejauhan, suara langkah tergesa menghilang satu demi satu. Ketika subuh mulai menyentuh atap seng, pasar kembali sunyi, sunyi yang berbeda, lebih ringan. Para Raja Kobra tak berkumpul untuk merayakan. Mereka hanya memastikan satu hal, jalur aman kembali terbuka. Dan di tengah lorong, Sugeng berdiri, tahu bahwa satu nama masih tersisa untuk dituntaskan. Subuh menyingsing dengan warna kelabu ketika Wage Plontos terbangun di pos jaga darurat yang mereka kuasai semalam. Kepalanya berdenyut, bukan karena mabuk, melainkan oleh rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Suara pasar yang biasanya gaduh terasa terlalu sunyi. Tak ada tawa anak buah, tak ada mesin motor dipanaskan. Sunyi itu menusuk, membuat napasnya tersendat. Ia bangkit dan melangkah keluar. Lorong yang kemarin ia kuasai kini seperti makhluk asing, sempit, dingin, dan penuh bayangan. Wage memanggil satu nama, lalu yang lain. Tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul, mengejek keberaniannya yang mulai retak. Satu persatu ia menemukan jejak kekalahan. Motor-motor mati tanpa kunci, botol pecah. Tertata aneh di sudut, senjata seadanya tergeletak tanpa pemilik. Anak buahnya menghilang, bukan dengan cara lari biasa, melainkan seolah ditelan malam. Wage menelan ludah, nalurinya berteriak bahwa ini bukan kerja orang sembarangan. Ia teringat tatapan Sugeng, tenang, dingin, dan terlalu yakin. Sebuah tawa pahit lolos dari bibirnya. Cuma penjual kasur, gumamnya, namun kalimat itu tak lagi meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang ia sentuh, sesuatu yang seharusnya ia hindari sejak awal. Wage mencoba menghubungi sisa anak buah yang mungkin masih setia. Satu nomor mati, yang lain tak diangkat. Ia memukul tembok kios dengan marah, lalu berhenti, merasakan nyeri yang tak ia pedulikan. Amarahnya kini bercampur takut, perpaduan paling berbahaya bagi pemimpin kejam yang kehilangan kendali. Di sudut pasar, bayangan bergerak. Wage berbalik cepat, namun tak ada siapapun. Hanya lampu berkedip dan angin yang menggeser plastik lapak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari penjara, Wage merasa diburu. Ia memutuskan satu hal, serangan terakhir. Jika memang ada yang bermain di balik bayangan, ia akan memaksa mereka muncul. Wage mengumpulkan sisa keberanian, menyiapkan rencana kasar, menguasai satu titik, memancing, lalu menghantam dengan brutal. Cara lama yang selalu berhasil, dulu. Namun pasar sudah berubah. Setiap langkah Wage terasa diawasi, setiap keputusan terasa terlambat. Di kejauhan, ia melihat siluet Sugeng berdiri diam di lorong utama. Tidak mendekat, tidak mengancam, hanya menunggu. Dan di dada Wage, ketakutan akhirnya menemukan namanya. Kabut tipis subuh menggantung di lorong utama pasar ketika Wage Plontos berdiri dengan napas terengah. Tangannya menggenggam besi panjang,
satu-satunya rasa aman yang tersisa. Di hadapannya, Sugeng berdiri tenang, jarak mereka hanya beberapa langkah. Tidak ada teriakan, tidak ada penonton, hanya dua dunia yang saling berhadapan, keserakahan yang kelelahan dan ketegasan yang tak goyah. Lo pikir ini berakhir kayak gini? Wage menyeringai, memaksa keberanian muncul di wajahnya. Suaranya bergetar tipis. Gue masih berdiri. Ia melangkah maju, mengayunkan besi dengan kasar. Gerakannya cepat, liar, penuh tenaga, cara bertarung orang yang terbiasa mengandalkan amarah. Sugeng menghindar setengah langkah. Gerakannya hemat, nyaris malas, namun tepat. Besi itu menghantam udara kosong. Sugeng memutar pergelangan, menepis serangan berikutnya, lalu mundur satu langkah lagi, memberi ruang, memancing. Wajahnya tetap datar, seolah ia sedang menunggu kesalahan yang pasti datang. Wage menyerang bertubi-tubi. Setiap ayunan menyisakan suara siulan, setiap hentakan menyisakan jejak putus asa. Namun pasar tak lagi berpihak padanya. Lorong sempit mengkhianati langkahnya, napasnya makin berat, dan ritme serangannya mulai terbaca. Di sela serangan, mata Wage menangkap kilatan cincin kobra di jari Sugeng, kilatan yang meruntuhkan sisa keyakinannya. "Siapa lo sebenarnya?" teriak Wage, amarahnya pecah bersama ketakutan. Sugeng tak menjawab. Ia melangkah masuk ke jarak dekat, menepis ayunan terakhir, lalu menghantamkan satu pukulan terukur ke pergelangan Wage. Besi terlepas, jatuh berderak di lantai pasar yang dingin. Wage mundur terhuyung. Ia mencoba bangkitkan amarahnya, namun tubuhnya tak lagi menuruti. Sugeng berdiri di hadapannya, lebih dekat kini, dan untuk pertama kalinya Wage melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari kebencian, kepastian. "Ini bukan soal lo," kata Sugeng pelan. "Ini soal orang-orang yang lo injak." Wage menyerang sekali lagi, putus asa. Sugeng mengakhiri perlawanan itu dengan rangkaian gerak singkat, satu langkah masuk, satu kuncian, satu hentakan yang membuat dunia Wage runtuh. Tak ada teriakan kemenangan, hanya napas yang kembali teratur, dan sunyi yang menerima akhir sebuah reputasi. Di kejauhan, fajar akhirnya menembus atap seng. Para Raja Kobra muncul dari bayangan, memastikan semuanya selesai. Mereka tak mendekat, tak perlu. Sugeng berdiri sendirian sejenak, menatap pasar yang kembali bernapas. Pertempuran terakhir telah usai, bukan dengan gemuruh, melainkan dengan keheningan yang memulihkan. Subuh menua dengan cepat, cahaya pucat merambat di lantai pasar yang dingin, menyapu bekas kekacauan seperti air membersihkan noda. Wage Plontos tergeletak tak berdaya, napasnya terputus-putus, reputasinya runtuh bersama setiap hembusan. Sugeng berdiri di hadapannya, diam, seolah menimbang sesuatu yang jauh lebih berat daripada kemenangan. Para Raja Kobra menjaga jarak, memberi ruang bagi keputusan yang hanya bisa diambil oleh Raja kelima. Tak ada sorak, tak ada desakan. Mereka tahu, inilah momen penebusan, bukan bagi Wage, melainkan bagi Sugeng sendiri. Masa lalu menuntut jawabannya, dan jawaban itu tak bisa setengah-setengah. Wage mengangkat kepala dengan susah payah. Matanya mencari-cari, bukan lagi angkuh, melainkan kosong. Akhiri, gumamnya serak, lebih seperti pengakuan daripada permohonan. Kata itu menggantung, menyentuh luka lama yang pernah Sugeng janjikan untuk tak dibuka lagi. Sugeng mengingat wajah-wajah warga, ibu pedagang yang menangis, anak kecil yang bersembunyi, pedagang tua yang terjatuh. Ia mengingat pasar yang ia jaga bertahun-tahun dengan diam. Dalam dadanya, dua suara bertarung, yang satu memohon ampun, yang lain menuntut batas agar kejahatan tak kembali berdiri. Ia melangkah mendekat, satu gerakan singkat mengakhiri segalanya, tanpa kebencian, tanpa pamer. Darah tumpah secukupnya, seperti tanda titik pada kalimat panjang yang akhirnya selesai. Sugeng menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan napas yang terasa lebih ringan. Para Raja Kobra bergerak cepat, memastikan tak ada jejak yang mengundang balasan. Mereka bekerja rapi, sunyi, seperti dulu. Ketika semuanya beres, mereka berkumpul sebentar, saling menatap tanpa kata. Ikatan lama terasa utuh kembali, dan siap dilepas. "Ini yang terakhir," ucap Sugeng pelan. Raja pertama mengangguk, raja kedua menepuk bahu Sugeng singkat, raja ketiga tersenyum tipis, raja keempat berbisik doa. Tak ada janji untuk bertemu lagi. Mereka menghilang satu persatu, kembali ke kehidupan yang telah mereka bangun. Matahari naik, menyinari pasar sumber rejeki. Darah telah dibersihkan, sunyi kembali jinak.
Sugeng berdiri sendirian, menatap lorong yang ia lindungi. Penebusan bukan tentang melupakan masa lalu, melainkan memastikan ia tak perlu bangkit lagi. Hari itu, Sugeng memilih kembali menjadi penjaga, dengan harga yang telah ia bayar lunas. Pagi itu, pasar Sumber Rejeki membuka mata seperti biasa. Matahari memantul di atap seng, burung-burung kembali berani hinggap, dan suara sapu menyapu lorong terdengar pelan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi semalam, dan begitulah seharusnya. Kedamaian sejati tidak pernah menuntut pengakuan. Sugeng membuka pintu tokonya lebih awal. Ia menyapu debu di depan kios, merapikan kasur-kasur, lalu menyeduh kopi hitam yang sama. Wajahnya tampak letih, namun tenang. Cincin kobra telah kembali tersembunyi, peti kayu kembali terkunci. Masa lalu, untuk kesekian kalinya, ditidurkan. Satu persatu pedagang datang. Mereka saling pandang, heran melihat pasar yang utuh, tak ada preman, tak ada teror. Beberapa berani tersenyum, beberapa menghela napas panjang seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Tak ada yang bertanya, tak ada yang berani memastikan. Hanya rasa lega yang menyebar pelan. Seorang ibu pedagang sayur mendekat ke toko Sugeng. Ia menunduk, mengucap terima kasih dengan suara bergetar. Sugeng mengangguk singkat, menolak pujian, lalu membantu merapikan dagangannya. Baginya, itu sudah cukup. Kebaikan tidak perlu saksi. Menjelang siang, pasar kembali riuh oleh tawar-menawar. Anak-anak berlari, gerobak berlalu, dan kehidupan menemukan ritmenya lagi. Di kejauhan, bekas-bekas kekacauan telah hilang, disapu oleh waktu dan keheningan yang rapi. Sugeng berdiri sejenak di lorong utama, memandang pasar yang ia jaga. Ia tahu, dunia di luar sana tak pernah benar-benar aman. Namun selama ia ada di sini, selama ia memilih untuk bertahan dalam diam, pasar ini akan punya benteng, meski tak terlihat. Sore hari, Sugeng menutup tokonya seperti biasa. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu tersenyum kecil. Tak ada lagi panggilan, tak ada lagi tanda. Para raja telah kembali ke jalan masing-masing, dan legenda kembali menjadi bisik yang akan pudar oleh waktu. Malam turun dengan damai, pasar tertidur tanpa rasa takut. Dan di sudut kecil itu, seorang penjual kasur menjalani hidup sederhana, menjadi bukti bahwa terkadang, pahlawan sejati adalah mereka yang memilih untuk tidak dikenal. Pesan moral, kebaikan dan ketegasan harus berjalan beriringan. Kesabaran bukan berarti membiarkan kezaliman tumbuh, dan kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras atau pengakuan. Melindungi yang lemah adalah tanggung jawab, namun memilih kapan dan bagaimana bertindak adalah kebijaksanaan. Kedamaian yang langgeng lahir dari keberanian yang sunyi dan niat yang lurus.